Tribuners, jumpa lagi bersama saya Bella di Trips and Meal. Nah Tribuners, Trips and Meal kali ini sedang berada di Mahavihara Buddha Manggala. Selain merupakan tempat ibadah bagi masyarakat Buddha yang berada di Kota Balikpapan, lokasi ini juga menjadi lokasi wisata bagi turis lokal maupun turis yang berasal dari luar Kota Balikpapan. Yuk tunggu apa lagi? Mari kita masuk ke dalam. Halo Bante. Oh, baik. Bella dari Tribun Kaltim. Oh iya, selamat datang. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya. Nah, Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Bante selaku ketua dari Mahavihara Buddha Manggala ini. Nah, Bante, mungkin kita langsung ke atas saja kali ya? Boleh. Oke, yuk Tribuners. Ya, makasih. Saya akan jelaskan sedikit. Ini ada relief di dinding. Oke. Memang ini tidak berurutan sekali, tetapi ini kita sudah coba urutkan dan belum lengkap sebenarnya. Oke. Jadi yang kita lihat relief ini adalah relief di mana sebelum Siddhartha Gautama lahir Oke. sebagai seorang pangeran, sebagai anak raja Suddhodana dari kabilah Wastu. Oke. Ini lahir di alam surga. Oh, Jadi iya. Siddhartha sebelumnya adalah lahir sebagai raja dewa di alam surga. Nah, ini beliau diiringi oleh para dewa. Iya. Para dewa. Demikian juga ini yang dalam bentuk yang lain di surga Tusita ini ada dewa gambarkan, yang lain hanya dua. Nah, ini sebelum lahir sebagai manusia, jadi beliau ada di surga. Karena menurut agama Buddha bahwa makhluk-makhluk yang sebelumnya lahir sebagai manusia bisa dari alam surga. Masih seperti itu ya? Tumbuh lahir. Oh, oke. Dalam agama Buddha tumbuh lahir. Reinkarnasi istilah Hindu. Oh, baik. Ya, kalau tumbuh lahir istilah Buddhis. Jadi sebelumnya lahir sebagai raja dewa di surga Tusita. Oke, baik. Ya. Kemudian dia lahir sebagai kita akan tunjuk relief yang sebelah sana. Relief yang kita ambil dari Candi Borobudur. Oh, oke. Berarti dibawa dari sana ya? Dari sana. Oke. Dari sana, ini adalah penggambaran di alam sorga nih. Ini musik. Jadi di alam sorga digambarkan karena kehidupannya begitu sangat menyenangkan. Iya. Kebahagiaannya begitu lama, tidak ada penderitaan. Oke. Mereka yang senang musik, mereka bermain musik. Oke. Panjang hari musik. Dia musik. Ini dewa-dewa yang senang bermain musik. Iya. Iya. Dan di sana ada dewa, ada raja dewanya. Jadi ada 4 raja dewa dari utara, dari timur, Oke. barat dan selatan. Oke. Dan ini hanya relief yang ini menggambarkan salah satunya ini. Mereka tinggal dalam surga dan begitu bahagia sekali. Oke. Ini juga, ya, ini relief ini diambil dari Borobudur. Oke. Sama juga. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, yang tadi sana. Iya. Ini juga di surga Tusita. Oke. Nah, ini para dewa. Jadi ini adalah penggambaran para dewa. Ini adalah raja dewa yang tadi di sana digambarkan besar. Di tadi sebelah sana. Oke. Nah, itu sebelum turun sebagai manusia. Nah, ini adalah sudah turun sebagai manusia. Oke. Tapi kalau reliefnya tidak detail, karena memang kami belum membuat yang detail, artinya memesan ini, tetapi ini agak loncat. Ini adalah Siddhartha dilahirkan. Oke.
Ini adalah Ibu Siddhartha atau Mama ya. Ini dilahirkan, dia melahirkan. Ini melahirkan, dan lahirnya Siddhartha itu bukan seperti wanita biasa, tapi muncul dari sebelah sisi kiri ibunya keluar. Siddhartha tidak lahir sebagaimana manusia biasa, tapi keluar di sebelah kiri, kemudian menginjakkan kaki. Muncul bunga teratai, banyak 8 bunga teratai. Ini adalah danyang-danyang. Danyang-danyang ketika Siddhartha lahir itu perjalanan antara Kapilavastu menuju tempat ibunya, ya keluarganya, itu jarak yang jauh, sampailah di Taman Lumbini. Jadi Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini, taman yang sangat indah sekali. Gambarkan begitu. Ya, kita lihat ke sana. Ini melihat Siddhartha ini keluar istana. Diceritakan Siddhartha sampai usia 29 tahun itu tidak pernah melihat orang tua, orang sakit, orang mati betapa suci. Tidak pernah. Orang tua, orang sakit, orang mati, 3 hal ini tidak pernah. Karena memang sejak kecil sudah dijaga agar supaya tidak melihat 4 peristiwa. Orang tua, orang sakit, orang mati itu. Dia keluar istana, dia melihat orang tua. Orang tua. Nah, ini pertama sekali, untuk kedua kalinya dia melihat orang tua. Nah, sebenarnya ada orang tua, orang sakit, orang mati. Nah, tapi ini tidak begitu lengkap. Nah, kemudian ini Siddhartha setelah melihat 3 peristiwa orang tua, orang sakit, orang mati dan pertawa suci, Siddhartha kemudian dengan cana menjebol tembok istana, keluar dari istana, kemudian naik kuda Kantaka. Kemudian meninggalkan istana, sampailah kemudian di Sungai Anoma, dan memotong rambutnya. Memotong rambutnya. Potong rambutnya ini, kemudian Siddhartha ini melepaskan kehidupan keduniawian mulai yang pertama memotong rambutnya ini. Nah, ini ceritanya sebenarnya relatifnya panjang, tapi ini sampai di sini dulu, nanti akan ketemu yang penerangan Buddha sama yang menghadapi godaan yang sangat tidak mudah sebagai pertapa. Kita masuk ke sini lagi. Teratai. Teratai ini dalam Buddhis simbol kesucian. Sebenarnya ini juga simbol Dharma juga. Makanya ini yang tidak boleh terinjak sebenarnya. Ini simbol roda cakra. Demikian hidup ini seperti roda cakra ini berputar. Gitu. Ini simbol cakra roda. Ini 3 siklus yang saling berhubungan, ya, saling berhubungan satu sama lain. Ini babi. Babi ini orang tahu babi ini simbol dari apa? Babi kalau sudah dikasih makan gemuk, banyak tidur, malas, simbol kebodohan, ketidaktahuan. Jadi manusia, ya hampir semua orang itu punya sifat bodoh. Bodoh itu artinya tidak tahu baik buruk, benar salah. Bermanfaat tidak bermanfaat. Ya, karena ketidaktahuan, maka timbullah ini jago. Jago, apa jago? Sombong. Bukan, dia sombong juga, tapi ingin kawin terus. Serakah. Serakah. Keserakaan. Jadi kalau jago sudah pengen kawin, dia ini lalu kejar terus. Manusia juga begitu. Kalau sudah menginginkan apa, tidak peduli benar salah, ya karena ketidaktahuan ini. Karena ketidaktahuan akhirnya timbullah keserakahan. Artinya kalau menginginkan apa, ini harus ini.
didapat. Dapat, Kejar betul. terus. Mhm. Karena keserakahan ini, ya, Mhm. keserakahan ini kalau tidak tercapai timbul, dari jago timbul ke ular. Ular, oke. Ular itu kebencian. Ya. Jadi kalau orang menginginkan apa tidak tercapai, Mhm. lalu dengan berbagai cara, Mhm. orang udah benci, ya, udah benci, pakai apa saja, Oke. memukul, membunuh, dan ya melakukan apa saja. Oke. Jadi kebodohan, karena Keserakahan. ketidaktahuan atau kebodohan timbullah serakah kebencian. Kebencian. Karena Oke. kebencian ini melakukan sesuatu yang bodoh, jadi Oke, berputar berulang terus. kali, betul. Oke. Ini adalah sifat umumnya manusia. Oke. Nah karena itulah, karena kebodohan ini, agar supaya seseorang mencapai kehidupan yang mulia, mencapai berkahnya Buddha, Mhm. ini harus melalui tangga. Oke. Ini tingginya 6 meter. Oke. Sebenarnya candi ini sana kurang lebih 21 sampai ujung. 6 meter 21. Mhm. Nah, jadi ini dikasih nama Buddha Manggala, yang berarti adalah berkahnya Buddha. Oke. Berarti ini dibawa langsung dari. Jalan. Ada dua di sini sama di dalam. Oke. Di dalam juga besar tapi sikapnya beda. Oh. Ini yang berdiri. Ini sama di Thailand, ada Buddha Rupang di Thailand yang mirip seperti ini. Oke. Namanya Buddha Mongton. Oke. Itu tingginya 47 meter di Thailand. Wow. Dan itu di lapangan yang luas mungkin ada 100 hektar itu. Lapangannya ada Buddha Rupang yang tinggi sekali. Dan taman yang indah itu di Thailand. Ini hanya replikanya saja. Replikanya saja. Oke. Ini adalah ruang tamu yang Ya. saya biasa kenal tamu. Oh, oke. Suasana tenang. Nah ini pohon bodhi. Pohon bodhi itu bahasa latinnya religiosa. Oke. Pohon bodhi ini salah satu pohon Aha. yang tertua di dunia. Oke. Ini pohon bodhi ini diambil silsilahnya itu dari pohon yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai pohon tertua di dunia. Oke. Di Sri Lanka dinamakan pohon Mahabodhi. Oke. Dan ini kita ambil silsilahnya dari sana. Oke. Yang di Sri Lanka untuk usia pohon bodhi kurang lebih sekarang sudah mencapai hampir 2000 tahun lebih, Wow. masih hidup. Oke. Dan besarnya kurang lebih segini saja. Oke. Nah, Berarti- bodhi artinya penerangan. Oke. Bodhi artinya penerangan. Di bawah pohon bodhi seperti ini, Buddha Gautama di India, di Bodhgaya mencapai penerangan seperti yang tadi digambarkan Oke, dari ya. situ. Jadi di bawah pohon bodhi seperti ini pohon bodhinya. Oke. Dan pohon bodhi ini pohon bodhi yang tertua di India, yang di India kemudian bawa ke Sri Lanka dan menyebar ke seluruh mana-mana termasuk Indonesia dan di sini juga Oke, berarti ini bibitnya dari dari sana. luar. Wow. Ya, dari luar. Ini telapak kaki. Oh. Ini telapak kaki. Mhm. Telapak kaki ini sebenarnya simbol daripada telapak kaki. Dulu memang ada satu kisah Bapak Sang Buddha pernah meninggalkan telapak kaki di Sungai Namada. Dan beberapa sungai yang lain itu di batu, sehingga kemudian telapak kaki itulah yang kemudian dikopi, direplika. Oke. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Oh, oke. Karena seorang Buddha itu kakinya ada guratannya. Oh, ini tanda apa? Ini Apa tanda filosofinya? itu tanda cakra Oke. bahwa seorang yang setelah mencapai jalan, Oh, oke. yang sudah menemukan jalan. Oke. Nah ini simbol ya. Mhm. Jadi ini Sang Buddha
meninggalkan jejak. Mhm. Bagi umat Buddha ini dimaknai sebagai mengikuti jejaknya Sang Buddha. Oke. Karena memang di India itu juga ada telapak kaki yang ditinggalkan oleh Oh, Sang oke. Buddha, jejaknya itu. Ceritakan zaman dulu. Dan ini replikanya kemudian berbanyak di mana salah satunya adalah ini. Oh, oke. Nah ini adalah Buddha Rupang Oke. atau istilah yang benar itu arca, bukan patung. Arca. Arca. Oke. Jadi arca dengan patung itu ada bedanya. Kalau patung misalnya patung Jenderal Sudirman, Iya. Diponegoro. Kalau Buddha itu arca. Arca. Oke. Ini adalah arca Buddha Mhm. atau Buddha Rupang Mhm. yang menggambarkan beliau telah angkat, Oh, ya. belum angkat parinibbana. Aha. Nah, kita bangun sebagai ini mengingatkan. Oke. Rupang ini mungkin ya kalau di Jawa mungkin nggak tahu ada yang lebih besar daripada ini enggak. Oke. Tapi yang saya tahu nih ya masih yang besar di dalam ruangan, yang mungkin Oke. paling besar dalam ruangan. Aha. Ini 12 meter, Wow. tingginya 6 meter Aha. dari bawah. Dan ini dibangun di sini? Iya di sini. Oke. Bante, kalau boleh tahu kenapa arca ini digambarkan sedang berbaring? Ini ya berbaring sama berbaring tidur Oke. sama tidur sama meninggal beda. Ini Oke. bedanya di sini. Oke. Kalau berbaring istirahat, beliau itu kalau berbaring bukan seperti itu, Oke. tapi tangannya disangga. Oke. Tangannya disangga. Mhm. Kalau misalnya ini berbaring tangannya disangga begini. Mhm. Tapi itu ada langsung begini, berarti dia ini mangkat. Oke. Kalau berbaring begini biasanya, Oke. jadi sadar. Tapi kalau mangkat, maka beliau sudah meninggal. Oke. Ini kasih nama Samadhi Buddha. Jadi Buddha bersamadhi yang menjadi simbol dan ajakan supaya kita yang memiliki batin yang tenang. Batin yang tenang, batin yang bahagia, batin yang damai, terbebas dari pikiran yang simbol babi, jago, sama ular. Itu adalah keserakahan, itu adalah kebodohan, keserakahan dan kebencian. Selama seseorang itu masih dicengkeram oleh oleh kebodohan atau ketidaktahuan, kebodohan, lalu kemudian keserakahan dan kebencian, seseorang itu dikuasai oleh itu hidupnya ya jauh dari kebahagiaan. Seorang bisa mengikis, bisa melenyapkan ya kebodohan, keserakahan dan kebencian, hidupnya damai dan bahagia. Rupang pada zaman di Thailand adalah kerajaan Thailand masa-masa awal. Di Thailand itu ada Buddha Rupang yang memang stylenya seperti ini. Dan ternyata itu di Jawa Barat ditemukan. Kemungkinan pada zaman kerajaan Buddha di Jawa Barat yang ada di mungkin di Banten, Salanegara. Itu temukan Buddha seperti ini. Jadi ini awalnya ditemukan di museum di Jawa Barat. Kemudian setelah ini ternyata jejak ini ada Buddha stylenya yang agak beda dan mirip dengan Thailand. Karena itu untuk menjadi ya cerita dan juga kita taruh di sini.
Wah, menarik sekali Bante. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mau kemana nih Bante? Ya, baik, sebelum masuk, ini ada satu lagi. Oke. Sekalian bisa kita lihat dari sini pemandangan yang cukup. Mungkin bertanya-tanya, kok ada naganya? Jadi ketika Sang Buddha ini kehujanan duduk di bawah pohon, tiba-tiba muncul naga yang memayungi sehingga Sang Buddha bebas dari hujan. Nah, siapakah naga ini? Naga ini sesungguhnya jelmaan dewa. Karena menghormat pada Buddha dan melihat Buddha basah, akhirnya dia menjelma jadi naga dan dia memayungi. Nah, ini adalah simbol daripada Buddha yang dipayungi, dilindungi oleh naga. Yang sesungguhnya adalah dewa. Gedung ini sebenarnya gedung untuk tujuan nantinya untuk pentabisan biku, upasampada biku. Tapi sementara itu ruang meditasi, kadang-kadang untuk puja segala macam. Ini Buddha Rupang, style model daripada Thailand. Nah, itu ada mahkota apinya, di atas ada payungnya. Jadi orang besar itu ada payungnya biasanya. Lalu Buddha Rupang ini tangannya ke bawah, ini bumi Sparta, sama seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi artinya bertekad, tekad bumi sebagai saksi, dia berjanji. Ini dua adalah kanan kiri, adalah murid beliau. Jadi sepasang Agasawaka, murid beliau namanya Sariputta dan Moggallana. Jadi murid beliau yang punya kebijaksanaan hampir sama dengan Buddha, yang satunya hampir sama kesaktiannya dengan Buddha. Kalau hampir kesaktiannya hampir sama, namanya Moggallana. Kalau Buddha bisa pergi ke alam surga Tawatingsa, surga Tusita, Moggallana juga bisa ke alam surga, ketemu para dewa, masuk surga di sana. Sedangkan Sariputta itu adalah kebijaksanaannya sama, hampir sama sebanding dengan Buddha. Nah, itu dia Tribuners perjalanan Trips and Meals kali ini dalam edisi Mahavihara Buddha Manggala. Saya Bella. Saya Bibis Bapanyo, Baris Bapanyo. Ya, kita berdua pamit undur diri dulu dan jangan lupa untuk saksikan program Trips and Meals berikutnya. Sampai jumpa. Ayo Bante. Ya, terima kasih.